Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Sahih Hadis Qudsi, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-33 tentang Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Hadis yang diriwayatkan dari sahabiyun jalil, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Man yas'aluni fa u'tiyahu. Barang siapa yang meminta, niscaya aku akan memberikan untuknya. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Hadis yang mulia ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam sahihnya nomor 1145, dan Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dalam sahihnya nomor 758. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya nomor 1315, At-Tirmidzi dalam sunannya nomor 3498, dan Ibnu Majah dalam sunannya nomor 1366. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'-nya nomor 8021. Dari hadis yang mulia ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengeluarkan 6 pelajaran yang sangat luar biasa. Pelajaran yang pertama adalah penetapan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Penetapan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama ini terambil dari potongan hadis, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Nuzul atau turun merupakan salah satu sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 sifat, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang melekat kepada zat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersifat dengan sifat itu. Misalnya sifat haya, sifat hidup, sifat kekal, itu senantiasa melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki maka terjadilah sifat itu, jika Allah tidak menghendakinya maka tidak ada. Tidak terjadi pada zat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat fi'liyah Allah adalah sifat turun. Artinya kapanpun Allah menghendaki maka Allah turun. Dimanapun Allah menghendaki maka Allah akan turun. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan sifat fi'liyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam majmu' fatwanya, adapun sifat dekat, Allah mendekat kepada para hambanya. Sifat datang, maji, Allah datang pada hari kiamat. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Pada hari kiamat Rabbmu datang dan malaikat berbaris. Kemudian sifat nuzul, Allah turun ke langit dunia.
sifat istiwa, Allah beristiwa di atas arasnya, semuanya adalah af'al ikhtiyariyah, perbuatan yang tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa mudahnya adalah sifat fi'liyah. Jadi bisa dibedakan ya, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah tadi apa? Yang melekat di zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau fi'liyah ketika Allah menghendakinya. Terkadang ada satu sifat yang bisa masuk di dua sifat ini. Misalnya sifat bicara, sifat kalam. Secara dzatiyah Allah punya sifat kalam. Tapi kapan Allah bicara, kepada siapa Allah berbicara, itu fi'liyah. Dan itulah kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena misalnya ada makhluk ini, makhluk saja. Kalau ada makhluk yang senantiasa bicara, maka itu kurang baik. Kalau ada makhluk yang tidak bisa bicara, itu juga tidak bagus. Yang bagus adalah ketika makhluk tahu kapan dia berbicara dan kapan dia tidak perlu berbicara. Adapun Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala permisalan yang tinggi yang tidak sama dengan makhluknya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia secara hakiki, yang sesuai dengan kebesarannya, sesuai dengan keagungannya, yang tidak sama dengan makhluknya. Sebagian kaum muslimin ada yang meyakini bahwa yang turun itu adalah rahmat Allah. Yang turun itu adalah malaikat-malaikat Allah. Mereka mentakwilkan dari yanzilu rabbuna menjadi yang lainnya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya yang turun adalah zat Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini pelajaran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala punya sifat nuzul, punya sifat turun. Kemudian pelajaran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan pintu-pintu langit dibuka. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, maka pintu-pintu langit dibuka. Kita tahu langit itu ada pintunya dan setiap pintu dijaga oleh para malaikat. Seorang tidak bisa melewati satu langit ke langit berikutnya kecuali lewat di pintu tersebut. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, maka pintu-pintu tersebut terbuka sehingga rahmat turun dari langit bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thuluthul lailil baqi." Ketika malam tersisa sepertiganya, yahbitullahu azza wa jalla ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Jadi kadang redaksi hadisnya adalah nazala, ada yang nazala yanzilu, ada yang habata yahbitu. Sama secara makna sama-sama turun. Artinya ketika nanti antum mendapatkan kok ini pakai habata yahbitu, ya memang itulah hadisnya. Jadi kadang ada nazala yanzilu, ada habata yahbitu. Kalau dalam hadis yang mulia ini, yahbitullahu azza wa jalla ila sama'id dunya. Allah azza wa jalla turun ke langit dunia. Tsumma tuftahu abwabus sama. Kemudian setelah Allah turun, jadi disebutkan dengan lafadz tsumma ya. Jadi beda dengan fa. Kalau fa itu ya jedanya ada. Tapi kalau wa, seandainya wa, maka itu bisa berbarengan. Tapi ketika summa, kalau secara bahasa ini itu ada jedanya. Intinya ketika Allah Subhanahu wa taala turun, maka setelah itu langit dibuka. Summa tuftahu abwabus sama. Kemudian dibukakan pintu-pintu langit. Summa yabsutu yadahu. Kemudian Allah membentangkan tangannya yang mulia. Dan semua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan yang tidak sama dengan makhluknya. Fayaqul, Allah berfirman, hal min sa'ilin yu'ta su'lahu. Apakah ada orang yang meminta, niscaya akan diberikan apa yang dimintanya. Fala yazalu kadzalika hatta yatlu al-fajru. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa seperti itu sampai masuknya waktu fajar, sampai adzan subuh. Ini pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga,
langit dunia merupakan langit yang paling dekat dengan bumi. Langit dunia merupakan langit yang paling dekat dengan bumi. Disebutkan dalam hadis tadi, ilas sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan 7 lapisannya. Ada lapisan pertama, kedua, sampai lapisan yang ketujuh. Langit dunia adalah langit yang paling dekat dengan bumi. Langit dunia adalah atapnya bumi. Langit dunia adalah langit yang dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bintang gemintang, dengan rembulan, dengan matahari, dengan awan, seperti yang bisa kita lihat sekarang. Dan itulah langit dunia, langit yang paling dekat dengan bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menghiasi sama'ad dunya, langit dunia. Dengan apa dihiasinya? Bimasabih, dengan bintang gemintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Bintang itu selain menjadi penghias langit, zinatun fis sama atau zinatun lis sama, sebagai hiasan langit sehingga langit tidak polos gelap tapi ada kerlap-kerlip indahnya. Maka fungsi yang kedua adalah rujuman lisyayatin, untuk melempar syaitan-syaitan yang akan mencuri berita dari langit. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka yang mencuri berita dari langit siksaan yang pedih. Jadi ini sebagai dalil bahwa langit dunia itu langit yang terdekat, sehingga setan bisa naik untuk mengambil berita, mencuri berita, dan langit itu indah karena dengan hiasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di atasnya. Dalam riwayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan, "Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu 7 lapisannya. Wa ja'alal qamara fihinna nur, dan dipasang rembulan yang bercahaya di langit yang pertama, langit dunia. Wa ja'ala syamsa siraja, dan dijadikan matahari itu siraja. Apa bedanya antara nur dengan sirajan? Nur itu hanya memberikan cahaya tapi tidak ada panasnya, sehingga seorang bisa nyaman beristirahat di malam hari karena yang keluar adalah rembulan. Sedangkan sirajan itu memiliki 2 sifat. Yang pertama adalah cahaya, yang kedua panas. Yang dengan 2 hal ini maka biji-bijian bisa tumbuh, buah-buahan bisa matang karena mendapatkan sinar, dan manusia bisa beraktivitas di atas bumi. Dan tentu bisa bayangkan, seandainya bumi selalu malam maka selalu gelap. Betapa sulitnya seorang beraktivitas di siang hari. Dan betapa luar biasanya matahari yang hanya 1 itu bisa mengalahkan listrik yang sangat besar. Jadi banyak cahaya di malam hari yang dikeluarkan oleh manusia tidak bisa mengalahkan terangnya cahaya matahari dan radiasi panas yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa langit dunia adalah langit yang paling dekat dengan bumi, dan di langit itulah Allah Subhanahu wa taala menghiasinya. Kemudian pelajaran yang keempat dari hadis yang mulia Allah turun ke langit dunia, bahwa waktu malam dimulai sejak terbenamnya matahari. Waktu malam dimulai sejak terbenamnya matahari. Disebutkan dalam sebuah hadis, hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika tersisa 1/3 malam yang terakhir.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang puasa, yang puasa itu hendaknya disempurnakan sampai terbenam matahari, yaitu sampai maghrib, dan waktu itulah sebagai awal masuknya waktu malam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang puasa dalam surat Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kalian ketika sahur itu sampai jelas untuk kalian antara benang putih dan benang hitam, yaitu waktu fajar. Jadi kita boleh makan sampai waktu fajar, sampai subuh. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Allah menggunakan kata lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam hari. Dan kita tahu malam hari itu maksudnya adalah adzan maghrib. Sehingga terbenamnya matahari waktu maghrib itu adalah awal masuknya waktu malam. Kenapa kita perlu menyampaikan ini? Untuk menentukan jam berapa sih sebenarnya sepertiga malam itu. Kalaulah waktu maghrib adalah awal masuknya waktu malam, anggap aja jam 6 sore gitu ya, dan waktu subuh adalah awal waktu pagi, yang seorang itu ketika subuh berarti sudah tidak boleh makan bagi yang puasa, anggap aja jam 4 ya, anggap saja. Maka total dari jam 6 sore sampai jam 4 itu, 4 dini hari, sekitar 10 jam. 10 jam berarti tengah-tengahnya itu jam 11. Artinya itulah waktu maksimal seorang melakukan sholat isya. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, wa waktu salatil isya'i ila nisfil laili. Dan waktu sholat isya itu maksimal sampai setengah malam. Ini yang normal ya. Kalau orang ada udzur bolehlah sampai setelah itu. Tapi pada asalnya seorang itu tidak boleh melakukan sholat isya melebihi setengah malam. Kecuali ada udzur ya. Itu beda lagi. Taib. Kalau jam 11 malam itu adalah tengah malam, maka sepertiga malam terakhir itu dimulai sekitar jam 1 dini hari. Jadi jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 ya, sekitar itulah. Sekitar itu. Jadi kalau kita mulai dari jam 1 berarti bisa jadi menjelang masuknya 2/3. Artinya kita sudah siap sebelum sepertiga malam yang terakhir. Jadi ketika antum bangun, itulah yang dimaksudkan dalam hadis sepertiga malam yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turun ketika itu. Taib, kemudian kita masuk di pelajaran yang kelima dari hadis yang mulia ini. Anjuran untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Anjuran untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Disebutkan dalam hadis tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah turun ke langit dunia, Allah menyatakan, fayaqulu man yad'uni fa'astajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Barang siapa meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha kaya. Allah lah yang menciptakan jagat raya. Allah yang memberikan rezeki seluruh makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala maha kaya, dan Allah membuka kesempatan bagi orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di tempat kita, di daerah kita ada orang yang kaya raya, jutawan, miliarder, dan orang yang kaya dengan istilah yang lainnya, intinya orang kaya, kemudian diumumkan di masyarakat, siapa yang butuh sesuatu silakan datang ke rumah anak jam 8 pagi. Apapun yang dia minta, anak akan beri selama anak punya. Maka kalau ada informasi itu, kira-kira yang datang rame apa enggak sepi kira-kira? Rame, karena orang butuh, mau pinjam buat bayar utang, bayar cicilan, macam-macam. Jadi orang akan datang dan pasti diberi, pasti diberi. Itu makhluk dengan makhluk, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kiranya kalau itu adalah tawaran dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, Allah yang tidak miskin, dan Allah yang tidak pernah zalim kepada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu ta'ala fis sama'id dunya
li syatril laili aw li thuluthil lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Lihat, perhatikan hadisnya. Li syatril laili, ketika setengah malam, au li thuluthil lailil akhir, atau Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Redaksi hadis ini menekankan bahwa sifat fi'liyah itu adalah sifat turun itu adalah sifat fi'liyah. Karena kadang Allah turun setengah malam, kadang Allah turun di sepertiga malam. Ini menunjukkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin menegaskan bahwa sifat nuzul itu sifat fi'liyah. Allah tidak dipaksa dengan sifat itu, tapi Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak akan turun, maka Allah Subhanahu wa taala akan turun. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajiba lahu." Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaannya. Jadi ketika seorang ini mendapatkan kesulitan, ketika seorang ini mendapatkan permasalahan, dia berdoa kepada Allah. Waktu yang tepat untuk berdoa diantaranya adalah sepertiga malam yang terakhir. Waktu yang berpeluang untuk dikabulkan permintaan. Kita tahu ya, di kehidupan dunia ini beberapa orang-orang yang menduduki posisi struktural di sebuah pemerintahan kadang-kadang nyaman ditemui waktu subuh, ba'da subuh setiap pagi itu. Jadi datang ke rumahnya, sowan ke rumahnya. Untuk apa? Supaya kita dibantu urusan-urusan kita. Ya ngobrol biasa, tapi ada pesan-pesan yang disampaikan di orang yang memiliki jabatan seperti itu. Maka itu makhluk dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala membuka peluang bagi orang yang ingin diperlancar urusannya, ingin diselesaikan masalah-masalahnya, silakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga proses itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Man yas'aluni fa'utiyahu." Siapa yang minta kepadaku, minta rizki, minta sehat, minta harta, minta semua kebutuhan dipenuhi oleh Allah, maka Allah akan berikan. Dan disebutkan, "Tsumma yaqulu." Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Man yugridu ghaira adimin wala zalumin." Dan siapa yang mau yukrid, yang mau memberikan pinjaman, artinya dia melakukan ketaatan kepada Rabb yang ghaira adimin wala zalumin, yang Rabb itu tidaklah miskin, yang pasti mengembalikan, pasti membalas, dan tidak melakukan kezaliman. Dan ini merupakan harapan yang sangat besar ketika seorang ini dihimpit berbagai permasalahan. Dia punya satu pintu, yaitu sepertiga malam terakhir. Allah berjanji apapun yang diminta Allah akan penuhi. Misalnya seorang ini mendapati keluarganya sedang sakit, dia sudah berobat kemana-mana, belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah, minta, mohon kepada Allah, dan dia yakin doanya pasti Allah kabulkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menyembuhkan semua penyakit hambanya. Sehingga keyakinan semacam itu perlu dibangun kepada seorang muslim. Lihatlah bagaimana Allah mengatakan, supaya orang itu semakin yakin bahwa Allah mampu untuk mengabulkan permintaan hambanya. Allah mengatakan ghaira adimin wala zalumin. Allah itu tidak miskin, Allah kaya, Allah punya semuanya. Dan Allah tidak zalim kepada hambanya. Hambanya sudah meminta, sudah memohon, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkannya. Apa kata Ibnu Battal dalam syarah Bukhari? Beliau menyebutkan bahwa sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang mulia. Dan ini menunjukkan dorongan untuk beramal di malam itu. Di antaranya adalah dengan berdoa. Allah menghususkan waktu itu dengan nuzulnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampai mendekat ke langit dunia untuk mendekati hambanya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah turun ke langit dunia, mendekat kepada hambanya, mengkhususkan nuzulnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permintaan hambanya. Allah pun memberikan keistimewaan pada waktu itu dengan diijabahinya doa dan diberi setiap apa yang diminta. Kita tahu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada banyak waktu yang mustajab. Antara adzan dan iqamah mustajab. Antara khutbah pertama dengan khutbah kedua di hari Jumat mustajab. Antara asar sampai maghrib hari Jumat mustajab. Antara doa ketika
Hujan rintik-rintik, awal hujan mustajab untuk berdoa. Banyak waktu-waktu yang mustajab. Tapi dari sekian banyak waktu itu, yang paling mustajab secara waktu adalah di sepertiga malam yang terakhir. Karena di waktu lain Allah tidak turun. Berdasarkan nas dalil, Allah turunnya di sepertiga malam yang terakhir. Allah turun ke langit dunia untuk mendengarkan permintaan para hambanya. Dari sekian banyak permintaan-permintaan yang bisa kita panjatkan, ada satu doa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini dibaca oleh ibadur rahman yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan. Ibadur rahman adalah hamba-hamba Allah yang penyayang, yang mereka memiliki sifat-sifat mulia. Di antaranya Allah menyebutkan walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyaman. Mereka itu kalau malam hari mengisi malamnya dengan sujud dan berdiri salat tahajud. Kemudian di antara sifat mereka, mereka berdoa. Walladzina yaquluna. Apa doa mereka? Rabbana srif anna adzab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Doa meminta agar diselamatkan dari neraka. Karena seandainya ada orang yang disembuhkan dari penyakitnya, seandainya, maka itu kenikmatan. Tapi lebih nikmat ketika dia selamat dari neraka. Ketika ada seorang diberikan harta untuk melunasi hutang-hutangnya, itu sebuah kenikmatan. Tapi lebih nikmat ketika dia selamat dari siksa neraka yang mengerikan. Sehingga diselamatkan seorang dari neraka adalah sebuah kemenangan yang besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza." Barang siapa yang dia diselamatkan dari neraka, dia tidak disiksa dalam neraka. Wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faza. Maka itulah kemenangan yang hakiki. Karena seberuntung apapun seorang di dunia, dengan kekayaannya, dengan tingginya jabatannya, tapi kalau dia dicelupkan dalam neraka meskipun satu celupan, maka dia celaka. Sama-sama disebutkan dalam sebuah hadis, didatangkan pada hari kiamat seorang yang paling mendapatkan kenikmatan di muka bumi ini, di dunia ini. Fayasbuhu fi jahannam sabghatan, kata Nabi. Kemudian dia dicelupkan dalam neraka dengan satu kali celupannya. Tsumma yuqalu lahu, kemudian ditanya orang ini, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika khairan qat? Apakah engkau melihat kebaikan? Engkau masih ingat dengan nikmat yang ada di dunia dulu? Kata dia, la wallah ya Rabbi. Tidak ada. Kekayaan, kenikmatan semua terkalahkan dengan satu celupan di neraka yang menyakitkan. Sehingga di antara doa yang perlu kita panjatkan adalah doa perlindungan agar diselamatkan dari neraka. Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, selamatkanlah kami, lindungilah kami dari azab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Karena azabnya neraka adalah kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi di neraka tidak ada sedetik pun kenikmatan. Makanan-makanan dan minuman neraka tidak bisa menghilangkan lapar dan haus. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak bisa menjadikan orang samin, gemuk, wala yughni min ju', dan tidak menghilangkan rasa lapar. Jadi makanannya yang seharusnya itu nikmat ketika di dunia, ketika di neraka semua jadinya siksaan. Bahkan minuman neraka ketika diminum itu bisa memotong perut-perut para penghuninya. Faqatta am'a'ahum, akan memotong perut usus orang-orang yang memakannya. Wal iyadzubillah. Sehingga di antara doa yang bisa kita panjatkan adalah doa ini. Doa yang maksur yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Furqan di ayat yang ke-65 dan 66. Kemudian pelajaran yang terakhir, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Anjuran untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Disebutkan di akhir hadis tadi
man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Apa bedanya? Bedanya kalau yang pertama tadi itu kita meminta sesuatu yang kita butuhkan. Misalnya kita minta kesehatan, kita minta harta yang berkah, kita minta urusan dipermudah, permintaan kebutuhan kita. Adapun di poin yang keenam, faidah yang keenam ini kita mohon ampunan terhadap dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan hadis ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kelembutannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu mengampuni kesalahan-kesalahan manusia. Dan di antara sifat orang-orang yang bertakwa, ketika mereka telah melakukan qiyamul lail, ketika mereka melakukan tahajud, maka di waktu sahur mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu sahur mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini kalau kita mengikuti redaksinya dalam surat Adz-Dzariyat adalah ayat yang menyebutkan 3 sifat utama penghuni surga. Mereka punya 3 sifat yang utama. Di antaranya adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit di malam hari tidurnya, artinya mereka banyak sholat tahajudnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka minta ampun. Wa fi amwalihim haqqum ma'lumul lisaili wal mahrum. Dan harta mereka sudah disediakan, ini harta untuk infak. Jadi ketika mereka dapat gajian tiap bulan, sudah ada ini alokasi untuk infak, disiapkan dalam rekeningnya. Artinya mereka ini mohon ampunan, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bukan habis melakukan kemaksiatan, tapi mereka mohon ampunan setelah melakukan ketaatan. Setelah mereka ibadah kepada Allah, maka mereka mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah seorang yang demikian amalannya, dia habis sholat tahajud, maka mereka memperbanyak istighfar, bagaimana dengan orang yang lainnya yang lebih banyak kesalahan dan kemaksiatannya, maka hendaknya seorang memanfaatkan waktu sepertiga malam yang terakhir dengan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah umat-umat terdahulu ketika mereka akan bertaubat dari kesalahan mereka, di antara cara taubatnya adalah dengan dibunuh salah satunya, ya. Mereka harus saling membunuh satu dengan yang lainnya. Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan bertaubat, cukup menyesali dosa yang telah dilakukan, cukup berhenti dosa sekarang dan berazam, bertekad tidak mengulanginya di waktu yang akan datang. Perlu ada penyesalan terhadap kesalahan di masa lalu. Perlu bertekad tidak mengulanginya meskipun bisa jadi tergelincir dalam kesalahan yang sama. Dan perlu dia berhenti sekarang juga dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dan itulah bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhmilu." Allah Subhanahu wa taala menangguhkan hatta idza dhahaba thuluthul lailil awal, sampai berlalu sepertiga malam yang pertama. Jadi mulai masuk sepertiga malam yang kedua. Nazala ila sama'i dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Fayaqulu, Allah berfirman, Allah menyampaikan ketika itu, hal min mustaghfirin. Adakah orang yang sekarang ini minta ampunan? Dia tahu dosanya banyak, kesalahannya banyak. Ada enggak orang yang minta ampunan sekarang ini? Hal min taibin. Adakah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hal min sa'ilin. Adakah orang yang mau minta? Hal min da'in, adakah orang yang berdoa? Hatta yanfajiral fajru, Allah senantiasa seperti itu sampai datangnya waktu fajar. Sehingga bagi orang-orang yang ingin taubat, salah satu waktu yang paling tepat untuk dia benar-benar taubat kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Ketika dia melakukan kesalahan di siang harinya, dia tergelincir dalam dosa, kemaksiatan di siang harinya, maka berupayalah untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Sebelum kesalahan itu akan dihisap oleh Allah, sebelum dosa itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat,
setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba menuntut turunnya musibah kepada dirinya, kecuali ketika dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard." Bersegeralah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan kepada Allah, dan bersegeralah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi.